Dan kali ini kita akan berbicara tentang situasi terakhir dari calon penjaga gawang kita yang berniat ingin memperkuat tim nasional Indonesia walaupun dia bukan bagian dari usulan kepelatihan tim nasional Indonesia atau STY yang biasanya mengusulkan untuk bisa mendatangkan pemain-pemain naturalisasi, tapi Charles ini tentunya berbeda. Dia ingin bermain di tim nasional tanpa jalur naturalisasi karena dia sebentar lagi, konon kabarnya dalam 2 hari terakhir segera untuk diambil sumpah. Artinya dia bisa mendapatkan warga negara Indonesia. Nah, memang kasusnya agak berbeda dengan yang lain, kan harus lewat DPR RI, ada tahapan-tahapan, tapi Cyrus ini itu punya 2 warga negara, Indonesia dan Amerika, lewat ayahnya, dan dia harus bisa memilih, bisa melepas salah satunya ketika usianya mencapai 21 tahun dan dia memilih Indonesia sebagai tempat dia berlabuh menjadi warga negara Indonesia dan berharap sekali untuk menjadi bagian terpenting di dalam skuad STY. Ya, dia merindukan untuk bisa bermain di Indonesia. Usianya memang masih muda. Ya, sekarang bahkan dia sudah menginjak sekarang ke usia 22 tahun dan kalau dalam waktu dekat ini semua rampung, maka Cyrus berharap dia dipanggil di tim nasional. Nah, berbicara dengan pemain ini, saya rasa ya oke lah kalau STY bisa memanggil dia untuk bermain di tim nasional, karena kita memang masih butuh kiper. Nah, kalau Cyrus masuk, menarik sekali menurut saya. Bagus ya, di dalam. Kita lebih mewah tim kita. Tapi saya ingin membahas tentang sebuah fakta bahwa timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain keturunan Indonesia untuk meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia agar bisa bertahan dan bersaing di level Asia untuk waktu yang lama. Karena seperti yang kita saksikan dalam beberapa pertandingan terakhir dengan kehadiran para pemain keturunan Indonesia tersebut, maka permainan dari timnas Indonesia mulai rapi. Bahkan kita bisa melihat bahwa ada sebuah sistem permainan dari Indonesia yang bisa melumpuhkan tim lawan. Nah, itulah yang sangat penting teman-teman. Seperti yang selalu saya katakan bahwa timnas Indonesia harus bisa bermain secara taktis. Bagaimana caranya bisa bermain secara taktis ketika para pemain bisa mengalirkan bola secara rapi? Maka itu ketika ada banyak pemain-pemain keturunan Indonesia, kita melihat bahwa passing dari timnas Indonesia secara permainan mulai rapi. Bahkan para pemain keturunan yang bermain di lini pertahanan juga bisa membagi bola. Nah, itu sangat penting. Jadi ada juga direct pass yang bisa diberikan dari lini pertahanan. Dan direct pass yang diberikan oleh para pemain keturunan ini cenderung akurat loh teman-teman. Dan itulah yang membuat para pemain lainnya yang bermain di liga domestik juga ikut terbawa irama permainannya. Jadi sekarang kita bisa melihat pemain-pemain lain juga bermain mengandalkan visi. Jadi mengandalkan visi itu sebetulnya bukan saja dalam urusan membagi bola teman-teman, tapi juga dalam mencari ruang. Sebenarnya nasib STY ini tergantung di pra Piala Dunia ya Bung ya. Kalau kita lihat justru di sini krusial ini bukan di U23, kalau saya pikir di U23. Justru di sini STY akan berjibaku, Bung. Itu kan tidak dalam agenda FIFA sebenarnya. Betul. U23 akan dibawa. Ini yang penting. selalu menjadi patokan, Boy. Ini maaf kata nih, kalau saya bicara ini ke PSSI ini, Pak Ketua bisa dengar juga nih, Pak Erik. Selalu yang menjadi landasan, ukuran, jaminan itu adalah di senior. Di timnas senior. Bukan ada di bawah. Iya. Walaupun STY pegang 2 tim. Jadi tolok ukur itu ada di sini. Betul. Menurut saya. Sehingga setuju saya. Wajar kalau pra Piala Dunia itu, karena ini masuk agenda FIFA yang resmi dan dia kan pegang di tim senior yang paling tinggi, itu menjadi ukuran buat dia. Sebenarnya di sini kalau STY sukses membawa kita lolos, sudah aman. Walaupun nantinya katakanlah ya kita gagal di U23, nggak usah pusing di situ. Patokannya Ini yang lebih penting. Karena orang ingin melihat sejarah itu ada di pra Piala Dunia ini, kita lolos ke putaran ketiga. Siapa yang bisa melakukan itu? STY bisa melakukan itu. Makanya kita harus rubah mindset, kita harus rubah untuk ke sana. Ya, itu Boy. Kalau menurut kita, jangan kita lihat di U23. Ya, karena kenapa saya bilang itu, di FIFA selalu menghitung poin demi poin itu bukan di U23. Semua di senior. Nggak ada U23 kita mau bagaimana mau jungkir balik, nggak dihitung. Poinnya itu selalu adalah penampilan di tim senior. Makanya berpengaruh di peringkat kita. Nggak ada pengaruh kita mau menang 100-0 lawan Qatar, berapa 0 lawan Australia, itu nggak ada pengaruh di U23 ya. Tapi yang sangat berpengaruh adalah poin kita. Kita menang melawan Vietnam 2 kali, kita akan melonjak jauh.
Kalau 142 saat ini, kita akan ada di 130-an. Betul. Makanya saya setuju Boy, itu 6 poin ini dengan adanya pemain-pemain yang berpengalaman seperti yang diupayakan oleh Ketua Umum, Tom Hai dan Ragnar itu udah ada, Jai Isya sudah kita dapatkan, ada Nathan. Itu kan salah satu modal kita. Upaya kita STY itu memperkuat pemain tim kita untuk kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang baik di pra Piala Dunia untuk tim senior. Karena ini kan penting. Betul. Siapa bilang darah Indonesia nggak boleh timnas? Makanya kalau cuma baca fitnah, baca potongan-potongan, nggak usah kebanyakan ngomong itu. Apalagi kalau belum berkontribusi untuk sepak bola. Jadi saya nggak bicara soal darah timnas nggak boleh. Kan tadi saya udah bilang, mau dari manapun terserah. Yang penting secara administrasi dia memenuhi syarat sebagai pemain timnas, paspornya punya, dan yang paling penting adalah soal kualitas. Kalau mau dari manapun tapi kualitas jelek, buat apa kita pakai? Kan itu, karena standar timnas adalah kualitas. Apalagi tadi soal Pep, nggak ada yang nyuruh jadi Pep. Gitu loh. Jangan suka mengkait-kaitkan antara favorit saya, kekaguman saya pada Pep Guardiola dengan tuntutan saya pada STY. Saya juga tahu ukurannya. STY nggak pernah bagus. Emang bawa Korea di 2018 bagus mainnya? Enggak. Counter attack. Jerman itu kecolongan kalahnya. Kenapa? Karena punya Son Heung-min yang kenceng. Habis itu apakah pulang ke Korea dia dipertahankan? Enggak, dipecat. Selesai jadi pelatihnya gitu. Cuma menang dari Jerman itu yang dibesar-besarkan. Kabar baik, Cirus Margono segera jadi WNI dan siap bela timnas Indonesia. Kiper Eropa yang sedang membela klub Yunani, Panathinaikos, Cirus Margono segera mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. Cyrus Margono yang bermain untuk Panathinaikos B diketahui memiliki darah keturunan Amerika Serikat Indonesia Iran. Penjaga gawang bertinggi badan 191 cm ini mengajukan pewarganegaraan Indonesia tanpa proses naturalisasi. Jika beberapa pemain keturunan lainnya agar bisa membela timnas Indonesia dengan cara dinaturalisasi, Cirus Margono berbeda. Diketahui, Cirus menggunakan proses surat keterangan keimigrasian, SKIM, karena ia disebut berkewarganegaraan ganda terbatas yang telat memilih warga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, @cemargono, dikutip bolanusantara.com, pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, Cirus membagikan informasi terkini perihal proses mendapatkan paspor Indonesia. Kiper muda milik Panathinaikos ini merasa senang dan siap untuk membela timnas Indonesia. Saya tidak sabar untuk segera memakai sepatu ini, tulisnya. Dia mengumumkan bahwa berkasnya sudah sampai Sekretariat Negara, Setnek, dan segera menunggu penandatanganan dari Presiden RI, Joko Widodo. Saya senang untuk mengabarkan bahwa proses saya hampir selesai, tulis lebih lanjut Cirus. Setelah ditandatangani Presiden RI, Cirus tinggal menuju ke Indonesia untuk mengambil sumpah setia sebagai WNI. Sudah beberapa minggu sejak dokumen saya sampai di Setnek, kita sudah dekat, ketiknya. Namun Cirus bukan merupakan pemain incaran dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dia mengajukan status WNI karena keinginan sendiri, jadi tidak ada bantuan dari PSSI. Namun, Cirus dibantu oleh tenaga ahli dari Kemenpora, Hamdan Hamedan. Dia bahkan mengucapkan terima kasih setelah membantu proses SKIM yang begitu panjang. Terima kasih banyak kepada Pak Hamdan Hamedan atas dukungannya setiap hari, ucap Cirus. Berita selanjutnya, Sintayong full senyum, 4 strikernya tampil gacor di Liga 1 jelang laga Timnas Indonesia vs Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong bakal full senyum. Sebab, 4 strikernya mendadak gacor di Liga 1 jelang pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam di ajang lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keempat striker tersebut adalah Dimas Drajat, Stefano Lillipali, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Kondisi tersebut menjadi modal bagi Sintayong untuk mengatasi mandulnya lini depan Garuda. Ya, masalah pelik tersebut memang menghinggapi timnas Indonesia di beberapa laga terakhir. Di Piala Asia 2023 kemarin, tak ada satupun striker timnas Indonesia yang berhasil mencetak gol. Seluruh gol Garuda kala itu dicetak bukan dari pemain depan. Maka dari itu, kabar gacornya striker timnas Indonesia di Liga 1 ini tentu membuat Sintayong full senyum jelang lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan tim asuhan Sintayong itu akan 2 kali melawan Vietnam di bulan Maret. Pertama,
Timnas Indonesia akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Kemudian laga kedua akan berlangsung di Stadion Mai Dinh International Vietnam, Selasa tanggal 26 Februari tahun 2024. Kemenangan melawan Vietnam menjadi harga mati bagi Timnas Indonesia. Sebab, saat ini Timnas Indonesia berada di posisi juru kunci grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia wajib finish di posisi runner-up agar dapat lolos ke putaran ketiga. Namun kini, peluang Timnas Indonesia untuk menggilas Vietnam sangat terbuka lebar. Sebab, para strikernya saat ini tengah gacor-gacornya di Liga 1 bersama klubnya masing-masing. 1. Dimas Drajat. Striker Timnas Indonesia yang saat ini lagi subur-suburnya adalah Dimas Drajat. Ya, pemain asal Gresik itu membuktikan dirinya pantas bermain sebagai penyerang nomor 9 Timnas Indonesia saat ini. Dimas Drajat berhasil mengukir namanya di papan skor di dua laga terakhirnya bersama Persikabo 1973. Pada pekan 25 Liga 1 lalu, Dimas Drajat menyumbang 1 gol kala Persikabo 1973 menghadapi Borneo FC. Kemudian di pekan 26, Dimas justru memborong 2 gol saat Persikabo 1973 bertandang ke markas Madura United. Diharapkan performa Dimas Drajat itu terus konsisten hingga membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. 2. Stefano Lillipali. Sintayong tampaknya harus kembali mempertimbangkan memanggil Stefano Lillipali. Sebab, Lillipali kini terus konsisten menunjukkan sinarnya bersama Borneo FC. Terbaru, Lillipali kembali mencetak gol bersama Borneo FC saat melawan Bayangkara FC pada pekan 26 Liga 1. Sejauh ini, Stefano Lillipali sudah mencetak 11 gol dan mengemas 16 assist untuk Borneo FC. Gacornya Lillipali itu dapat menjadi pertimbangan bagi Sintayong untuk membawanya saat melawan Vietnam nanti. 3. Hoki Caraka. Striker muda Timnas Indonesia, yakni Hoki Caraka juga tak kalah ketinggalan untuk unjuk gigi. Ia pun turut menyumbangkan 1 golnya kala PSS Sleman mengalahkan Bayangkara FC pada pekan 25 Liga 1. Namun sayangnya keran gol Hoki Caraka tak berlanjut pada pekan 26 saat PSS ditahan imbang Persita. Meski begitu, 1 gol melawan Bayangkara FC itu tentu membuat Hoki Caraka lebih percaya diri. Gol tersebut juga membuat Hoki Caraka membuktikan diri bahwa tak salah Sintayong selama ini memberikan kepercayaan kepadanya. 4. Ramadan Sananta. Nama terakhir striker Timnas Indonesia yang sedang produktif adalah Ramadan Sananta. Ya, Sananta akhirnya kembali mencetak gol setelah pulih dari cederanya sejak Piala Asia 2023 lalu. Gol tersebut dilesakan Sananta bersama Persis Solo saat bertandang ke markas Bali United pada pekan 26 Liga 1. Gol tersebut juga bakal menjadi modal apik bagi Ramadan Sananta sebelum tampil bersama Timnas Indonesia melawan Vietnam nanti.